Sejarah awal Angso Duo Jambi. Jambi dikenal dengan Angso Duo. Namun, apakah kalian menyadari mengapa Angso Duo? Dan bagaimana ceritanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas itu semua. Perkenalkan, saya Haryanto, saya adalah admin yang akan selalu bercerita untuk kalian semua. Jangan lupa follow dan like videonya jika kalian suka. Info kabar Jambi. Jambi sebagai daerah pemukiman dan pusat kedudukan pemerintahan telah berlangsung dari masa ke masa. Penamaan Jambi dan keberadaan kota Jambi muncul dalam serangkaian cerita sejarah. Sejarah dinasti Sung memaparkan bahwa Maharaja Sanfotsi Sawarnabumi berada di Chenpi. Utusan dari Chenpi datang untuk pertama kalinya di Istana Kaisar Cina pada tahun 853 Masehi. Kemudian, untuk keduanya datang pada 871 Masehi. Informasi tersebut menandakan bahwa Chenpi, atau yang diidentifikasi oleh pakar sebagai Jambi, sudah muncul di berita Cina pada tahun tersebut, sehingga Chenpi atau Jambi telah ada dan dikenal pada abad ke-9 Masehi. Berita Cina Ling Piu Liu pada tahun 1850 hingga 905 Masehi juga menyebutkan bahwa Chenpi atau Jambi mengirim misi datang ke Cina. Kata Jambi juga berasal dari Jambi, yang merupakan sebutan Pinang dalam bahasa Jawa atau Sunda. Banyak orang memperkirakan bahwa kata tersebut merupakan asal-usul kata Jambi. Dengan adanya perubahan bunyi dan huruf dari Jambi ke Jambi, identifikasi ini menginformasikan kata Jambe dan Jambi pada abad 15. Semasa kerajaan Jambi di pemerintahan Putri Selaro Pinang Masak pada 1460 hingga 1480. Cerita Angso Duo disebutkan orang kayu hitam putra dari Putri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II atau dikenal dengan Paduko Barhalo menyusuri sungai mengikuti sepasang itik besak atau angso, atas saran mertuanya, Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pau. Orang kayu hitam menyusuri aliran sungai Batanghari bersama istrinya Putri Mayang Mangurai, menggunakan perahu Kajang Lako. Mereka diminta untuk mencari tempat untuk mendirikan kerajaan baru. Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pau berpesan kepada anak menantunya bahwa tempat yang dipilih adalah di mana sepasang angsa naik ke tebing dan berada di tempat tersebut selama 2 hari 2 malam. Setelah beberapa hari menyusuri sungai Batanghari, lalu kedua angsa naik ke daratan di sebelah hilir Kampung Jam. Waktu itu namanya Kampung Tenadang. Sesuai amanah mertuanya, orang kayu hitam dan istrinya Putri Mayang Mangurai serta pengikutnya mulai membangun kerajaan baru yang disebut Tanah Pilih. Letak pusat pemerintahan kerajaan di kota Jambi saat ini. Cerita tentang Angso II ini sebagai kebesaran kerajaan Melayu Jambi di masa lalu. Ditorehkan sebagai filosofi lambang kota Jambi saat ini. Dalam lambang tersebut antara lain terdapat gambar 2 angsa setelah orang kayu hitam menjadi raja. Pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih sekitar abad ke-16. Tanah Pilih menjadi kedudukan pemerintahan Jambi. Masa Hindia Belanda, istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih menjadi Istana Tanah Pilih yang terakhir. Istana tersebut merupakan tempat kelahiran dan pelantikan Sultan Taha Syaifuddin sebagai Sultan pada 1855. Istana Tanah Pilih di bumi hanguskan oleh Sultan Taha sebagai serangan balik tentara Belanda. Peristiwa terjadi karena Sultan dan Panglimanya, Raden Matahir, menyerang dan berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda di perairan Muaro Sungai Kumpe. Istana Tanah Pilih yang telah menjadi puing-puing dikuasai Belanda dan menjadi tempat markas serdadu Belanda. Setelah Sultan Taha gugur pada 27 April 1904, Belanda menempati kerajaan Jambi sebagian wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Untuk sementara cuma itu dulu, next kita akan lanjut membahas sejarah tentang Jambi. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.